Anda menulisnya manajemen program. Mana yang benar? Tuh di halaman 23, teori manajemen program dalam lembaga Islam. Di halaman 23. Ketika saya baca pun di dalam bukan manajemen pengembangan, tapi manajemen program pengembangan kompetensi. Beda. Manajemen pengembangan dengan manajemen program itu beda. Tapi isi yang saya tulis itu manajemen program. Nah iya, tapi judulnya manajemen pengembangan. Nah, mana? Fatal ini. Beda. Kemarin pas ini kan ininya manajemen, awalnya manajemen program, terus tahun pembimbing katanya dikembangkan aja karena di sana sudah ada program tersebut. Iya, tapi manajemen pengembangan dengan manajemen program itu berbeda, dua hal yang berbeda, sangat berbeda, ya. Ketika bicara tentang kompetensi, malah ini ketika judul ini dibaca, yang baca siapapun itu pasti akan mengerutkan dahi karena nggak paham. Ini Pak Yasin juga sama paling bingung. Manajemen pengembangan program kompetensi. Program kompetensi apa? Pengembangan kompetensi. Jadi manajemen program pengembangan kompetensi yang betul itu. Ya. Jadi memanage program untuk mengembangkan kompetensi spiritual, bukan program kompetensi, bukan manajemen pengembangan program kompetensi. Beda kan? Nah, jadi judulnya ini nanti direvisi ya, diubah ininya aja redaksinya. Karena ini jadi rancu ya, di dalamnya isinya tentang manajemen program, bukan manajemen. Tapi isinya sudah Ustaz. Kalau isinya memang ini manajemen program ya, itu kan teorinya juga yang Anda gunakan teori manajemen program, bukan teori pengembangan, teori apa manajemen pengembangan kan? Berarti di manajemen ini programnya di depan baru pengembangan kompetensi. Iya, jadi manajemen program pengembangan kompetensi ya, berbasis spiritual, kompetensi spiritual maksudnya berbasis Al-Quran. Oke ya, yang pertama. Yang kedua, saya mungkin yang substansi dulu, nanti setelah itu baru menyoroti tentang ini di berkaitan dengan tulisan ataupun penelitian terdahulu yang relevan. Ini saya lihat ada beberapa, ada 2 penelitian yang berkaitan dengan siswa, dengan program keagamaan membentuk siswa di nomor 2 halaman 15 dan nomor 4-nya itu tentang pendidikan. Jadi maksud saya begini, ketika mencantumkan penelitian terdahulu yang relevan, itu sebisa mungkin relevansinya itu juga dengan manajemen dakwah, bukan dengan bidang-bidang yang lain. Ya, ini kan pendidikan, ada 2 ini tentang siswa, ya. Kemudian yang kedua tentang apa itu tadi? Manajemen pendidikan. Nah, jadi maksud saya penelitian terdahulu ya. Kalau memang yang diminta 5, jangan 5 betul-betul 5, semakin banyak semakin bagus. Artinya apa? Berarti Anda membaca, dan ini dicantumkan bukan hanya dicantumkan, tapi Anda baca. Ya, Anda baca dan kemudian dianalisis ya. Untuk apa? Untuk memperkuat tulisan Anda. Ya. Ada testimoni di situ dari hasil bacaan, ya. Ada wawasan, ada horizon yang lebih. Nah, dan sebisa mungkin relevansinya itu betul-betul. Ya, karena kalau saya baca ya relevansinya ya dengan manajemen program kompetensi spiritual ini hampir tidak ada. Ya, coba ada nggak yang hanya ada pengembangan SDM berkualitas melalui kecerdasan spiritual. Tapi ini pun bukan kompetensi spiritual. Ya, jadi judul Anda core-nya itu kan sebenarnya kompetensi spiritual berbasis Al-Quran.
Coba klik aja di situ ya. Di Google Scholar itu pasti banyak sekali. Karena hampir semuanya nggak ada yang relevan ya. Dari 5 itu saya lihat ya, tidak ada yang relevan dengan penelitian Anda. Nah, ini jadi masalah dan karenanya ya, yang baca ketika masuk ke dalam ya, itu banyak sekali yang normatif ya, dan cenderung ya betul tadi Pak Nanang sendiri mengatakan itu ya, normatif ya, tidak aplikatif ya. Karena itu tadi dasar bacaan-bacaan Anda ya, terutama di bacaan ataupun penelitian terdahulu tidak secara spesifik ya, itu berkaitan dengan kompetensi spiritual berbasis Al-Quran itu. Padahal itu seabrek gitu di Google Scholar, di penelitian-penelitian itu banyak sekali. Nah itu coba dibaca ya, dan apa sih sebenarnya yang namanya kompetensi spiritual itu apa? Ya, secara konkretnya apa, aplikasinya bagaimana ya? Itu ketika kita baca dengan teliti dan dengan pelan-pelan ya, dengan dicerna sedemikian rupa, itu pasti akan menemukan. Nah, tapi karena kelihatannya ini saya juga maklum karena buru-buru pengen pulang ya, sehingga hasilnya pun kelihatan banyak, tapi banyak sekali pengulangan dan banyak sekali yang tidak ada referensinya ya. Ya. Ini yang fatal itu adalah salah satunya itu. Jadi ini kita bicara tentang itu dulu ya, tentang 5 penelitian terdahulu ya, yang ternyata ya, relevansinya dengan judul ya, itu memang ada kalau dikait-kaitkan, cuman sangat sedikit ya. Jadi core Anda itu judulnya adalah kompetensi spiritual. Nah ini di situ yang apalagi berbasis Al-Quran, banyak sekali, ini beliau orang tafsir, ini banyak sekali yang bisa digali di situ ya, di dalam karya-karya jurnal-jurnal yang berreputasi gitu ya. Iya, penelitian terdahulu iya, menurut saya mencari yang ini berbicara tentang kompetensi spiritual berbasis Al-Quran itu ya. Ya mungkin tidak harus sama persis ya, tidak harus berkaitan dengan manajemen ya, tetapi sebisa mungkin ya itu ada unsur-unsur itu. Dan yang kedua, ada core yang kedua ada self motivation itu, ada 2 kan. Nah ini minimal ada kaitan dengan 2 hal itu ya, jadi self motivation dan kompetensi spiritual berbasis Al-Quran yang ketika saya baca ya, ini memang hampir semuanya tidak mengarah ke sana. Oke ya, yang kedua. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan penulisan footnote, ini juga sebagian ada yang tidak memiliki halaman, tidak ada halamannya. Ada beberapa saya lihat lumayan banyak. Jadi namanya referensi itu kan yang paling utama selain buku kemudian pengarang, itu kan halamannya. Tujuannya apa? Ya orang membaca, benar nggak halamannya di sini. Terus pas lagi bimbingan waktu itu kata Pak Nanang tidak usah dimasukin halaman. Bukan itu maksudnya, tidak ada tulisan HLM-nya, halamannya, iya. Tapi langsung angkanya. Oh. Ini nggak ada. Langsung tulisan angka halamannya. Iya, nggak ada. Ini coba habis penerbitan langsung hilang. Langsung coba dilihat di halaman 78. Dan itu banyak, ada beberapa tidak ada halamannya. Bukan tulisan HLM-nya, bukan. Halaman berapa ini coba. 78, 79, cetakan habis cetakan 080, kemudian 81, 82, semua 83 ya. Itu tidak ada halamannya semua, 84. Ya terus gimana cara kita mencari ketika tidak ada halamannya? Ya. Orang akan menganggap kita amanah itu ketika mencantumkan halaman, ketika dicek benar. Lalu saya ngecek dari mana? Dengan masa suruh satu buku suruh baca semua. Ya, itu ambil semuanya. Ya kalau masalah tulisan HLM, memang iya itu nggak ada dalam buku panduan, tapi halaman langsung angkanya kan, langsung angka halamannya. Nah ini angkanya nggak ada. Halaman 84 ya. Sampai halaman 84, 86 juga nggak ada, kemudian 87 juga nggak ada, hampir semuanya nggak ada ini. Ihya Ulumuddin, masa satu Ihya suruh baca semua, ya. Kemudian halaman 88, 89, hampir semuanya ini. Halaman 91 itu tidak ada halamannya semua.
halaman 92. Di bagian pembahasan. Iya, di halaman pembahasan semuanya ya. Kemudian 93 semua hanya sampai ke tahun ya. Dan ini kalau memang sebenarnya ada tapi tidak tertulis nggak masalah. Tapi kalau kemudian ternyata memang hanya begini, ini masalah besar. Iya, berarti ada referensi yang dikutip tapi tidak berdasarkan halaman. Nah, terus bagaimana cara mengutipnya? Ya, itu harus ini lagi nih ya. Oke. Selanjutnya, ini saya hanya yang penting-penting saja ya, yang substansi nanti Pak ini menambahkan. Nah, tentang footnote lagi. Bab 3, satu bab itu tidak ada footnote-nya, tidak ada citasinya. Coba satu bab itu nggak ada citasinya, nggak ada footnote-nya kan? Iya, di gambaran objek penelitian. Iya, itu ya haruslah. Namanya citasi ya, itu kalau di aturan ya sebenarnya saya kalau kemarin disertasi 3 halaman tidak ada citasinya langsung coret ya. Kalau atau oke 5 halaman oke lah, 5 halaman tidak ada referensinya, tidak ada citasinya, terus ngarang sendiri ya. Misalnya citasi itu kan di buku panduan tidak harus dalam wujud jurnal, tidak harus dalam wujud buku, wawancara pun termasuk citasi. Hasil penelitian juga kalau itu bentuknya adalah misalnya wawancara. Setelah kita wawancara kemudian kita wawancara dengan Dr. Tubagus Wahyudi tanggal berapa. Tulis di situ. Misalnya ngambil dari video diunggah ini dari ini website misalnya atau dari apa tanggal sekian. Itu ada di buku panduan semua. Bagaimana cara mencitasi ya. Citasi itu bisa tadi itu dalam bentuk wawancara, ya, dokumen apapun, bahkan pamflet misalnya, ya Pak ya, pamflet dari mana gitu ya, tapi memang itu terekam misalnya di dalam Google Chrome misalnya ya, silakan website apa, ya, diakses tanggal berapa, ya. Ini satu halaman, pastikan referensinya ada sumbernya dari mana ini, bab 3 itu. Nah wawancara tulis ya, wawancara dengan siapa, tanggal berapa, ya. Kalau orangnya berbeda, ya bedakan hari ini dengan siapa, besok dengan siapa. Kalau yang diwawancara ada 5 orang, ya 5 orang itu. Ya dari direktur, ya oke di situ dicantumkan wawancara dengan direktur tanggal berapa, ya tahun berapa, semuanya begitu, ya. Karena satu bab ini ada 3 itu kosong, bab 4 juga sama. Dari halaman 44 sampai 77 itu nggak ada citasinya sama sekali. Ya, ada berapa halaman? 30 halaman lebih ya. Itu tidak ada referensinya semua. Nah, orang yang membaca ini nggak ada referensinya, kan karya ilmiah. Itu pasti akan ditanya sumbernya dari mana. Apa kalau begini dikira ngarang, dikira itu adalah hasil tulisan kita. Dan dalam konteks bahwa tulisan kita ternyata berbentuk buku, berbentuk jurnal, silahkan. Bahkan tulisan kita sendiri dikutip sendiri di dalam buku dan jurnal, silahkan. Tapi kalau tulisan sendiri tidak ada referensinya itu nggak boleh. Ya, oke ya. Ya itu mungkin dari saya yang substansinya ya, nanti diperbaiki dan perbaikannya lumayan ini ya banyak. Oke ya, silakan Ustaz Yasin. Baik, menambahkan ya Mitri ya. Kalau kita berbicara penelitian yang baik itu bukan melihat jumlah halamannya ya, tapi melihat substansi yang ada di dalamnya gitu. Nah kalau kita berbicara substansi dari penelitian yang sudah dilakukan, sebenarnya isinya kosong gitu. Jadi deskriptif semua gitu ya. Kalau boleh saya bilang mirip laporan. Iya, betul. Jadi hanya mendeskripsikan kegiatan program yang ada di KAFI, lalu kemudian disampaikan. Aspek analitisnya tidak ada atau boro-boro kritis gitu. Kita menganalisa saja kurang di dalam penelitian ini. Jadi jatuhnya kayak
semacam laporan kegiatan program KAHPI kemudian dipresentasikan gitu. Jadi secara substansi sebenarnya kosong banget ini penelitian itu, jumlahnya aja yang banyak tapi isinya nol gitu. Misalnya manajemen, dari judul deh, ini di judul misalnya baik itu di bab 1 ataupun di bab 2 tidak dijelaskan secara operasional gitu. Apa yang dimaksud dengan manajemen program, apa yang dimaksud dengan kompetensi spiritual, apa yang dimaksud dengan self motivation gitu. Komponennya apa di dalamnya, indikatornya apa saja. Bagaimana kita mengukurnya seperti itu. Nah, harus jelas tuh operasional seperti apa. Nah, itu tidak saya temukan penjelasannya baik di bab 1, bab 2 dan juga bab-bab yang lain. Nah, itu kemudian menjadi catatan penting supaya kemudian kita bisa memahami arah penelitian ini kemana. Kemudian juga dari teori saya melihat ketidakkonsistenan antara judulnya dengan teori yang digunakan, Mitri. Kita berbicara tentang manajemen program, akan tetapi teori yang diterapkan adalah teori manajemen perencanaan segala macam, organisasi segala macam, ini kan beda. Yang digunakan adalah teori manajemen secara umum, bukan manajemen program gitu. Tapi cari kira-kira teori tentang manajemen program atau evaluasi program atau apa yang berkaitan dengan itu, bukan manajemen secara umum. Ya ini untuk semuanya, yang lain-lain yang manajemen ya, yang program manajemen hampir semuanya begitu. Oh, manajemen program Beda sendiri. Jadi nanti misalnya yang bagian evaluasi, teori evaluasi itu apa? Bukan POK-nya, hampir semuanya POK semua. Ya, itu hampir sama semuanya itu. Ya, oke. Nah, kemudian juga tentang teori kompetensi spiritual. Ini banyak mengutip ayat, tapi kesannya cocokologi. Tidak ada tafsiran yang valid, terkesan memaksakan ayat, seolah-olah ayat itu berbicara tentang pilar manajemen gitu. Misalnya surah As-Sams misalnya, apakah ayat ini berbicara tentang manajemen gitu? Surah Al-Muluk misalnya, apakah itu berbicara tentang manajemen? Nah, itu kan harus kuat gitu. Paling tidak harus ada penafsiran yang otoritatif, kemudian juga harus pas gitu, apakah itu sesuai kita jadikan sebagai landasan teori gitu. Untuk Al-Quran itu kira-kira harus ada ayatnya. Anda kan mencantumkan ayat di sini. Kritikan saya, apakah ayat ini itu berbicara tentang manajemen enggak gitu. Dan juga penafsiran yang ada juga tidak bersumber dari ulama yang otoritatif gitu. Seolah-olah Anda berlaku sebagai mufassir. Karena itu tidak ada referensi tadi, itu tidak ada citasi gitu. Jadi seolah pendapat Anda sendiri. Begitupun dengan istilah self motivasi. Self motivasi ini sebenarnya secara istilah tidak baku gitu. Ada istilah-istilah yang lain mungkin yang bisa kita lebih baik kita gunakan, misalnya self determination, atau misalnya instruksi motivasi intrinsik gitu, motivasi dalam. Intrinsik. Nah, itu istilah-istilah bagus sebenarnya dalam ilmu psikologi. Kalau self motivation nggak ada gitu. Jadi artinya kita harus menggunakan istilah yang baku supaya kemudian kita bisa mencarikan teori yang relevan dengan itu. Ya, jadi secara landasan teori tidak konsisten dengan judulnya gitu, Mitri. Begitupun dengan ayat-ayat yang tadi ya. Nah, kemudian juga tentu di kerangka pemikiran juga pasti akan problematik ya. Di sini kerangka pemikirannya hanya menjelaskan ini alur sebenarnya, bukan kerangka berpikir, bukan kerangka konsep gitu. Kerangka konsep kan itu secara definisi apa? Hubungan antar variabel kan.
Itu harusnya kan yang paling atas adalah manajemen program. Bagaimana manajemen program ini kemudian berpengaruh pada kompetensi spiritual, dan goalnya adalah menguatkan self motivasi itu. Nah, ini dimulai daripada nilai Al-Quran, nanti ujungnya adalah ini apa? Manajemen pengembangan. Iya. Pak, jika kita ngambil manajemen program, terus di awal latar belakang itu kita langsung mencantumkan manajemen program atau fokus ke masalah? Ntar dulu deh ya. Oke ya. Nah, dari program kita ke metodologi, informannya nggak jelas metri siapa. Ditulis di sini sekitar 5 sampai 8 orang. Itu masih bahasa proposal. Itu tentukan siapa, identitasnya apa, jabatannya apa, segala macam. Ya, di metodologi bab 1 itu belum dirinci gitu. Berarti di bagian metodologi yang orang-orang yang Iya, Iya. informannya siapa saja dan sebutkan namanya, jabatannya, apa segala macam. Kalau sudah bentuk skripsi itu harus gitu. Kalau masih ini proposal kemarin boleh, tapi kalau sudah skripsi harus rinci. Ya. Kemudian kita ke hasil dan pembahasan metri. Hasil ini tidak berdasarkan pada rumusan masalah. Kita sepakat ya bahwa hasil itu harus menjawab rumusan masalah gitu. Rumusan masalah juga ada pengulangan metri sebenarnya. 1, 2 itu pengulangan. Bagaimana secara umum, kemudian bagaimana ini di Al-Kahfi, kemudian juga faktor-faktornya. Kalau saran saya cukup 2, atau misalnya yang satu lagi diganti dengan programnya apa. Apa saja program yang dilaksanakan misalnya. semuanya program yang kemarin umum juga kan? Ya. Disuruh pembimbingnya dari umum khusus Pak. Sekarang saya suruh gitu maksudnya. Untuk 1, 2 itu sekilas terjadi pengulangan. Itu kan yang bikin skripsi. Ya, jadi yang pertama itu programnya, bagaimana program pengembangan. Tadi kamu sudah bolak-balik semua pengembangan program lagi, program pengembangan kompetensi spiritual, ya. Kemudian yang kedua manajemennya, beda kan? Ya, yang pertama programnya, yang kedua manajemennya. Ya, jadi jangan langsung manajemen, bisa bagaimanakah program pengembangan. Ya, baru yang kedua manajemennya, itu bukan pengulangan jadinya. Ya, jadi A itu tentang programnya, B tentang manajemen programnya, kan beda. Nah, baru faktor pendukung penghambat nggak usah, udah otomatis itu. Iya. Nah, saya ingin lanjutkan bahwa di hasil dan pembahasan tidak menjawab itu semua metri. Itu. Hasil kemudian itu juga datanya nggak diolah gitu. Bahasanya masih bahasa transkrip. Gitu. Itu kan ada reduksi data, ada gini-gini, itu kan bagaimana kita sebagai peneliti mengolah itu, mengilmiahkan bahasanya gitu. Alhamdulillah saya ini itu kan bahasa transkrip gitu kan. Maksud saya itu diolah lagi. Dan di pembahasan juga tidak ada dialog dengan teori, tidak ada dialog dengan penelitian terdahulu yang relevan, tidak ada juga analisa dari peneliti. Itu sangat dangkal sekali metri. Kemudian di kesimpulan ini juga sangat banyak sekali menyimpulkan, ada 3 halaman kesimpulan itu. Kesimpulan itu harus bersumber dari rumusan masalah, bukan dari hasil dan pembahasan. Jadi paling tidak 3 ya, 3 ada di kesimpulan, paling tidak 1-2 paragraf cukup untuk 1 rumusan masalah gitu. 3 halaman untuk kesimpulan saja gitu. Baik, yang terakhir adalah penulisannya belum Zotero. Pastikan nanti saat revisi penginputan referensi dan penulisannya juga harus sesuai referensi manajemen Zotero ya. Baik, cukup Pak. Ya. Direkam